Balik lagi di Ngobras, ngobrol bareng Hasna. Di video kali ini kita akan ngobrol santai, yaitu temanya tentang kuliah. Di Ngobras kali ini kita akan membicarakan suatu topik yang menurut aku menarik ya, yaitu tentang kuliah. Nah, sebenarnya kuliah itu penting atau enggak sih bagi kita atau bagi kamu semua mungkin yang ngerasa saat ini mungkin lagi bingung mau ambil kuliah atau enggak gitu ya. Nah, di sini kita akan ngobrol bareng, kita akan berdiskusi bareng ya melalui video ini tentang perkuliahan. Nah, sebetulnya kalau menurut aku pribadi, kuliah itu bisa dikatakan penting, bisa dikatakan juga nggak penting sih. Nah, semua itu sebenarnya tergantung sama apa keinginan kita, apa mau kita ke depannya, mau kayak gimana, cita-cita kita kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kuliah itu bisa dikatakan penting ketika kuliah itu menunjang atau mendukung apa impian kamu gitu. Contohnya misalkan kamu pengen jadi dokter. Nah, kalau misalkan kamu pengen jadi dokter, ya satu-satunya jalan itu ya harus dengan perkuliahan gitu ya. Karena kalau misalkan kita nggak kuliah, kalau kita nggak masuk ke dokteran, ya nggak bakal bisa gitu kan jadi dokter. Nggak ada sertifikasi kedokterannya. Terus ilmunya juga pasti ngasal gitu ya, ngawur-awuran. Bisa nebak sendiri atau autodidak itu nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa kalau misalnya kita mau jadi dokter yang bener-bener dokter gitu ya. Nah, makanya ada beberapa profesi itu yang memang wajib banget dan kudu banget harus kita ngambil perkuliahan. Contohnya lagi itu misalkan kayak hukum ya. Kalau misalnya kamu pengen jadi hakim ya tentunya harus ngambil perkuliahan sarjana hukum gitu ya. Karena kalau misalnya nggak ngambil, ya sebetulnya kalau misalkan dikatakan bisa atau nggak bisa, itu dikarenakan ya kita tahu sendiri kalau misalkan di Indonesia itu semua itu butuh yang namanya pengakuan, butuh yang namanya sertifikat gitu ya, kayak ijazah. Jadi memang ada beberapa profesi itu ketika kita mendaftar atau ketika kita ingin jadi itu membutuhkan yang namanya ijazah, bukan yang namanya sertifikat. Istilahnya itu ada kualifikasinya. Nah, itu tadi contoh beberapa profesi yang memang mengharuskan kita untuk mengambil perkuliahan atau mendapatkan sertifikat kuliah itu ya, tentang ilmu-ilmunya. Nah, kalau kita bahas ke pembahasan yang lain, yaitu ketika menurut aku kuliah itu nggak terlalu penting ketika seseorang itu pengen menjadi sesuatu yang sebetulnya tanpa kuliah itu juga ilmunya itu bisa kita dapat dari mana aja, nggak harus di perkuliahan. Contohnya kayak ya misalkan content creator, terus apalagi ya, jualan, bisnis ya, meskipun itu ada ilmunya ya, meskipun itu juga ada ilmunya, cuman ilmu itu bisa kita dapat di luar kelas, di luar perkuliahan itu juga bisa banget kita dapat. Entah itu dari YouTube, entah itu dari seminar, entah itu dari bootcamp ya kan. Itu banyak banget sih sebenarnya kalau sekarang itu kita bisa dapat gitu ya di luar perkuliahan, di luar kelas, itu udah banyak banget. Makanya menurut aku kuliah itu penting, nggak penting tergantung sama apa tujuan kita, tergantung sama apa mau kamu juga. Oke, nah karena aku beberapa tahun ini udah lulus kuliah ya, jadi aku sekarang lumayan bisa ngeliat sih kalau menurut aku ya, pendapat aku tentang penting gaknya kuliah. Terutama pentingnya, aku bisa menganggap kuliah itu penting. Dan kedua, aku juga bisa menganggap kuliah itu nggak penting. Oke, yang pertama, aku ngerasa kuliah itu penting. Kenapa? Karena dengan aku kuliah, meskipun pelajarannya itu bukan yang aku suka, bukan yang aku kepo banget atau gimana gitu ya, tapi aku ngerasa kuliah itu penting. Pentingnya itu dari segi berpikir, dari critical thinking kita, terus bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah. Karena dengan banyaknya tugas-tugas itu kan kita bisa secara nggak sadar, secara nggak langsung itu bisa kita jadi berpikir, terus
gimana cara kita mengatur waktu, gimana cara kita memanage kegiatan kita, gimana cara kita mengatur organisasi. Ya, apalagi di perkuliahan itu juga pasti banyak banget kan organisasi yang mungkin kamu ikutin, 1 atau 2 organisasi. Terus ada juga apa tuh namanya, ada juga UKM ya kan. Kalau menurut aku sih, aku ngerasa bersyukur banget bisa kuliah, karena di perkuliahan itu juga banyak banget ilmu-ilmu yang bisa aku dapat, terutama ya ilmu tentang perkuliahannya itu sendiri. Kalau dulu aku tentang di kebidanan, banyak banget ilmu-ilmu di kebidanan itu yang sebenarnya aku sebelumnya tuh kayak ngerasa kepo, dan ini gimana sih seorang wanita itu bisa melahirkan tuh, gimana caranya, prosesnya, gimana bayi itu dari yang tadinya di perut kok bisa jadi keluar, itu kayak gimana prosesnya. Nah itu aku setelah kuliah jadi tahu dan jadi amazed banget tentang, wah ternyata sehebat itu ya seorang bayi bisa keluar dari perut ibunya gitu kan. Terus aku juga ngerasa bersyukur bisa kuliah, karena dengan aku kuliah tanpa aku sadari aku juga belajar gimana caranya tentang disiplin ya, gimana caranya disiplin ini benar-benar kebentuk banget dari aku kuliah. Karena kalau misalkan kuliah di kebidanan itu benar-benar harus disiplin banget, entah itu dari masuknya nggak boleh telat, terus ketika di kelas itu harus benar-benar merhatiin dosennya gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak merhatiin dosennya, kita tuh bisa tiba-tiba ditanya tiba-tiba disuruh apa gitu kan. Terus juga kalau misalkan kita nggak merhatiin, kita ujiannya tuh bisa nggak tahu apa-apa, bisa ngeblank kayak gitu. Jadi banyak banget sih pelajaran yang aku dapat. Terus habis itu aku juga belajar tentang administrasi, gimana cara ya banyak lah, gimana caranya, mungkin tentang Google Spreadsheet. Nah selain itu, manfaat yang benar-benar aku rasain banget dari perkuliahan itu adalah relasi. Relasi ini benar-benar wah super penting banget sih, dan aku tuh ngerasanya memang itu secara nggak sadar kita selama kuliah itu memang membangun yang namanya relasi. Entah itu dari kakak kelas, entah itu teman kita sendiri, entah itu adik kelas, itu benar-benar kita secara nggak langsung bangun relasi gitu kan. Kita kenal sama mereka, kita bangun hubungan. Terus sekarang pun ya apa yang aku lakukan sekarang, apa pekerjaan aku sekarang, itu pun karena relasi itu ya. Tanpa aku ngedaftar itu dari mereka sendiri yang menghubungin aku buat kerjasama lah, buat mungkin ada klien atau apa. Nah semua itu bener-bener aku dapat dari relasi aku banget ketika kuliah. Nah jadi mungkin kalau misalkan kamu ngerasa sekarang kamu itu ya jurusannya nggak sesuai sama keinginan kamu, atau kamu ngerasa nanti mungkin pekerjaanmu akan beda sama jurusan kuliah yang sekarang kamu emban gitu ya, aku sih ngerasanya nggak apa-apa banget, dan it's okay gitu ya kalau misalkan kamu memang mau seperti itu. Yang penting sekarang kamu lakuin aja apa yang kamu suka, apa yang kamu minatnya di mana. Terus juga jangan lupa untuk bangun relasi sama siapapun, sama teman-teman kamu, sama adik kelas kamu, sama kakak tingkat kamu, karena kita nggak tahu ke depannya mungkin kita akan butuh bantuan mereka, atau mungkin mereka yang butuh bantuan kita nggak pernah tahu ya. Yang penting sekarang bangun aja relasi sebanyak-banyaknya. Terus bangun juga personal branding kamu, karena apa, dengan kamu bangun personal branding, mereka itu akan mengenal kamu itu siapa. Misalkan kamu itu seorang MC atau seorang moderator, ketika teman-teman kamu tuh tahu kamu seorang MC, kamu seorang moderator, nah ketika mereka butuh mungkin buat acara mereka itu yang ada di pikiran mereka itu pasti kamu gitu. Siapa ya MC yang bisa MC nih, siapa yang jago MC, oh ada si ini gitu. Dan mungkin aja nama kamu itu bisa kesebut karena kamu udah ngasih tahu orang-orang nih kalau misalkan aku biasa MC, biasa moderator kayak gitu. Nah atau kamu di kepanitiaan itu jago banget buat ngatur acara, terus
acaranya itu kalau kamu yang handle itu bisa keren banget dan segala macamnya. Nah, itu harus kamu bangun ya, bangun kredibilitas kamu, bangun profesionalitas kamu. Nah, dengan kamu kayak gitu, insya Allah akan kebangun nih personal branding dari kamu. Dan ya siapa tahu nanti, nggak tahu ya hubungan atau relasi gimana yang kamu bangun, siapa tahu di kemudian hari itu mereka butuh bantuan kamu atau kamu yang butuh bantuan mereka. Oke, itu dia tadi bahas tentang pentingnya kuliah gitu ya menurut aku. Nah, sekarang aku akan bahas apa sih yang gak aku suka dari perkuliahan yang menurut aku nggak terlalu penting. Nah, aku tuh ngerasa ketika kamu punya goals atau tujuan dan kamu ngerasa dengan kamu kuliah itu mengganggu goals kamu atau mengganggu aktivitas atau mungkin prioritas kamu jadi kebagi-bagi dan sebagainya gitu ya. Nah, ya it's okay sih, nggak apa-apa banget kalau misalkan kamu lebih memilih prioritas kamu yang lain. Karena aku juga merasakan sih, aku juga mikir-mikir ya waktu itu ketika aku tuh mau bingung, aku lagi bingung di posisinya aku lanjut profesi atau enggak gitu ya. Nah, ya mungkin ini banyak banget sih pertanyaan dari teman-teman juga sama kakak kelas juga, banyak banget yang tanya kenapa sih Hasna nggak lanjut profesi gitu ya. Nah, sebenarnya banyak banget sih pertimbangan kenapa aku tuh nggak lanjut profesi. Nah, salah satunya itu karena efektivitas waktu dan biaya juga. Aku tuh ngerasa kalau misalkan aku bisa ngelakuin atau aku bisa berprogres di suatu hal yang lain, aku ngerasa itu lebih efektif dibandingkan aku menghabiskan waktu 1,5 tahun aku untuk sesuatu yang aku nggak benar-benar pengen. Jadi sebenarnya aku tuh nggak terlalu pengen jadi bidan, dan meskipun aku lanjut profesi pun, aku nggak, setelah itu aku nggak mau daftar di profesi kebidanan, nggak mau. Jadi memang aku nggak terlalu suka kerja di dunia kayak gitulah. Pokoknya aku nggak terlalu suka kerja di ya sistem kesehatan gitu. Aku tuh nggak terlalu suka. Jadi ya meskipun aku lanjut profesi, nanti pun aku nggak daftar pekerjaan di lingkup sana gitu. Jadi ya aku tuh ngerasanya kalau misalkan kayak sayang banget gitu kan, kayak sayang banget gitu aku ngabisin waktu 1,5 tahun untuk sesuatu yang nggak benar-benar aku pengen. Jadi yaudahlah, daripada ngabisin biaya, ngabisin waktu buat suatu hal yang nggak benar-benar aku pengen, yang mending aku gunain waktu itu untuk membangun suatu hal yang memang benar-benar aku pengen bangun gitu. Jadi ya kalau misalkan kamu ngerasa kuliah itu ngabisin waktu dan ngabisin tenaga kamu, pokoknya membagi prioritas kamu, ya menurut aku it's okay aja sih, nggak apa-apa, nggak masalah banget buat kamu lepas. Tapi ya mungkin itu juga banyak pertimbangan, harus banyak pertimbangan yang kamu teliti lagi ya untuk kedepannya. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ya pasti kamu banyak banget yang harus kamu pertimbangkan. Dan pastinya jangan lupa juga diskusi sama orang-orang terdekat, mungkin sama orang tua, sama kakak kelas, sama temen juga boleh banget. Jadi ya sebelum kamu memutuskan harus diskusi dulu lah ya, dan harus banyak mempertimbangkan juga ya. Jadi mungkin sekian dulu ngobrol bareng aku, bareng Hasna kali ini tentang perkuliahan. Jadi itu tadi ya, kalau menurut aku kuliah itu bisa dikatakan penting, bisa juga nggak penting. Oke. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana sih kuliah? Menurut kamu kuliah itu penting atau nggak penting? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kamu juga boleh sharing gimana perjalanan kuliah kamu selama ini atau suka dukanya kamu selama perkuliahan. Oke, see you next video. Sekian dulu ngobrol bareng Hasna di episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai habis. Semoga kamu dapat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.